Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh bayangin sejenak, bangun tidur, tangan kita otomatis langsung cari HP, buka internet, scroll berita, atau ngecek pesan masuk. Semuanya terasa serba instan kan? Tapi, pernah nggak sih kepikiran gimana persisnya proses sejarah sampai kita bisa berada di titik senyaman ini? Nah, di sesi kali ini kita bakal semacam time travel sedikit, membedah berbagai inovasi luar biasa yang benar-benar mengubah cara kita hidup dan ngebentuk dunia modern ini. Pertanyaannya, apa sih teknologi yang sifatnya wajib punya alias paling dicari-cari orang di masa lalu? Dan yang lebih penting lagi, gimana presisnya teknologi itu merombak total perilaku dan kebiasaan manusia? Lewat penelusuran sejarah ini, kita nggak cuma sekedar bikin daftar nama penemuan, tapi kita bakal kupas tuntas gimana sebuah teknologi hadir sebagai pahlawan untuk memecahkan masalah terbesar pada zamannya, dan secara nyata menggeser cara umat manusia menjalani kesehariannya. Oke, ini peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita tengok fondasi peradaban masa lampau. Kedua, masuk ke pendorong era revolusi industri. Ketiga, kelahiran era komputer modern. Keempat, ledakan internet dan jaringan. Dan terakhir, kita bahas kecerdasan buatan serta implan medis. Kita mulai ya. Bagian pertama, fondasi peradaban masa lampau. Alat-alat paling awal yang mulai membentuk wajah umat manusia. Kalau kita lihat sejarah awal ini, ada satu hal yang bikin geleng-geleng kepala. Jarak waktu antar penemuannya itu jauh banget. Sekitar 3,2 juta tahun yang lalu, nenek moyang kita baru mulai pakai alat batu pertama mereka. Bayangkan, progresnya sangat-sangat lambat. Tapi, lompat ke tahun 3500 sebelum Masehi, boom, roda ditemukan. Lalu bergeser ke masa dinasti Han, antara abad kedua sebelum Masehi sampai abad ke-1 Masehi, kompas diciptakan untuk navigasi pelayaran. Di titik-titik inilah peradaban manusia mulai terbentuk dan bergerak jauh lebih cepat dari sebelumnya. Untuk kebayang dampak spesifiknya, bayangkan hidup sebelum tahun 3500 sebelum Masehi. Mau memindahkan barang berat? Itu rasanya kayak siksaan fisik murni, karena kita cuma bisa ngandelin tenaga manusia atau hewan peliharaan. Roda benar-benar mengubah permainan. Begitu roda lahir, terjadilah revolusi besar-besaran dalam transportasi dan mesin. Roda ini bisa dibilang teknologi wajib punya paling prestisius di zamannya, karena penemuan ini secara harfiah menghapus batasan fisik manusia untuk mengangkut beban berat. Lanjut ke bagian kedua, pendorong era revolusi industri. Ini adalah era lahirnya tenaga mesin, cahaya, dan produksi massal. Nah, era ini bertumpu pada inovasi-inovasi krusial yang jadi teknologi incaran semua orang kala itu. Ada mesin cetak buatan Johannes Gutenberg di tahun 1440-an. Terus, mesin uap racikan James Watt tahun 1776 yang pelan-pelan mulai membebaskan kita dari sekedar memakai tenaga otot. Gak ketinggalan penemuan listrik di rentang abad ke-18 dan 19 sampai akhirnya bola lampu disempurnakan oleh Thomas Edison di tahun 1879. Terobosan-terobosan luar biasa inilah yang sebenarnya meletakkan fondasi ekonomi modern yang kita nikmati sekarang. Coba kita bandingkan gaya hidup masyarakatnya. Sebelum revolusi ini, manusia hidup di sistem agraris. Semuanya bergantung 100% sama alam dan ilmu pengetahuan disalin manual pakai tangan yang jelas penyebarannya lelet banget. Tapi pasca inovasi tadi, tiba-tiba kita punya buku produksi massal yang bikin ilmu pengetahuan tersebar secepat kilat, kota-kota jadi terang benderang di malam hari berkat listrik, dan mesin uap bikin pabrik bisa beroperasi 24 jam penuh. Secara spesifik, manusia pindah haluan besar-besaran dari ladang pertanian masuk ke era manufaktur massal. Masuk ke bagian ketiga, kelahiran era komputer modern. Dari yang tadinya kalkulator militer, berevolusi jadi gadget pribadi. Kalau kita ngomongin sejarah komputer, ceritanya adalah tentang sesuatu yang ukurannya makin lama makin menyusut tajam. Generasi pertama di era 40-an, contohnya ENIAC, itu pakai teknologi tabung vakum yang borosnya minta ampun dan saking gedenya bisa makan space satu ruangan penuh. Terus, ia berevolusi jadi lebih ringkas pakai transistor di generasi kedua. Lanjut ke generasi ketiga dengan adanya integrated circuits atau IC temuan Jack Kilby. Sampai puncaknya di generasi keempat, kita kenalan sama mikroprosesor mungil kayak Intel 4004 di tahun 1971. Lompatan efisiensi dan ukuran inilah yang jadi kunci perubahannya. Tapi tahu nggak apa perubahan spesifik yang paling mencengangkan? Penggunanya, di tahun 40-an, komputer kayak ENIAC itu barang super eksklusif. Dibiayai pemerintah murni buat hitung-hitungan militer. Tapi coba lompat ke dekade 80-an, IBM PC dan Apple Mac mendadak jadi barang wajib punya untuk ditaruh di ruang keluarga atau di meja kerja. Konsumen utamanya berbalik 180 derajat dari kepentingan militer jadi masyarakat umum.
Dan ini merombak total cara kita ngerjain urusan bisnis dan mengelola data sehari-hari. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, ledakan internet dan jaringan yang akhirnya menghubungkan seluruh pelosok bumi. Buat paham gimana internet bisa lahir, kita harus kenal sama sebuah konsep jenius bernama packet switching. Gampangnya, ini tuh metode buat memecah data jadi blok-blok pesan kecil supaya informasinya bisa sampai dengan aman, cepat, dan terdesentralisasi melewati sebuah jaringan. Menariknya, konsep yang dikembangkan Paul Baran dan Donald Davis ini awalnya didanai sebagai proyek militer supaya komunikasi pertahanan tetap jalan walau ada serangan. Siapa yang sangka coba? Solusi militer ini justru bermetamorfosis jadi tulang punggung internet yang kita pakai tiap hari. Dan jujur aja, speed perkembangan jaringan ini gila-gilaan cepatnya. Di tahun 1969, jaringan bernama ARPANET cuma nyambungin 4 titik komputer. Cuma 4. Lalu protokol standar TCP per IP dikembangkan di 1974. Terus di 1989, tim Berners-Lee nyiptain World Wide Web. Dan puncaknya terjadi di 1994, saat kita mulai kenal yang namanya aktivitas belanja virtual atau e-retail. Bayangin, cuma butuh waktu 25 tahun dari eksperimen 4 komputer doang, sampai akhirnya lahir sebuah wadah perdagangan global. Luar biasa kan? Kehadiran jaringan global ini juga menggeser perilaku spesifik penggunanya. Waktu zaman web 1.0, informasi itu sifatnya searah. Kita bertindak cuma sebagai pembaca aja, persis kayak lagi baca koran edisi digital. Tapi, begitu masuk ke era web 2.0, wah, interaksi berubah total. Komunikasi jadi dua arah. Media sosial bermunculan. Kita bukan lagi sekedar penonton pasif, tapi jadi partisipan aktif yang ikut ngobrol dan memproduksi konten kita sendiri. Dan buah dari konektivitas raksasa itu bisa dirangkum di satu angka luar biasa ini, 5,56 miliar. Itu adalah proyeksi jumlah manusia yang bakal terhubung ke internet secara global di tahun 2025 nanti. Angka masif ini seakan jadi validasi mutlak kalau internet itu bukan cuma sekedar teknologi pelengkap, melainkan barang yang paling dicari, paling diminati, dan menjadi nyawa utama dari peradaban kita saat ini. Dan tibalah kita di bagian kelima, kecerdasan buatan dan implan, menggabungkan masa depan biologi dengan mesin. Mari kita lihat evolusi dari kecerdasan buatan alias AI. Istilah ini pertama kali dicetuskan di kampus Dartmouth pada tahun 1956. Memang butuh waktu puluhan tahun buat berkembang, tapi di tahun 1997, seluruh dunia syok waktu komputer IBM Deep Blue berhasil mengalahkan juara dunia catur Garry Kasparov. Itu jadi bukti sah kalau mesin bisa mengalahkan otak paling encer manusia dalam kompetisi strategi. Masuk ke dekade 2010-an, kita disuguhi ledakan deep learning, di mana AI mulai bisa belajar memproses bahasa manusia dan mengenali gambar dengan kecanggihan yang bikin merinding. Kenyataannya hari ini, peran AI udah upgrade drastis. Dari yang dulunya sekedar alat pemrosesan data sederhana, sekarang jadi mesin pemecah masalah yang rumit, mencerna bahasa alami, bahkan sampai menghasilkan karya yang kreatif. Gak heran kan kalau AI sekarang jadi senjata atau skill wajib punya baru di hampir seluruh sektor industri. Teknologi ini secara radikal mengatur ulang cara kita mengambil keputusan dan cara kita bekerja setiap hari. Menariknya, inovasi futuristik ini nggak cuma berkutat di software komputer, tapi udah mulai menyatu sama biologi kita. Coba perhatikan evolusi teknologi implan medis ini. Dari yang awalnya sekedar ngebantu memompa detak jantung lewat alat pacu jantung di tahun 1958, lalu ngebantu indera pendengaran lewat implan koklea di era 70-an, dan di era modern ini, kita udah ngulik yang namanya Brain Computer Interfaces atau BCI. Bayangin, penderita kelumpuhan bisa mengendalikan perangkat elektronik murni cuma lewat pikiran mereka. Dan melangkah ke masa depan, nanoteknologi dan pencetakan biologi 3D udah disiapin buat mencetak ulang organ tubuh yang rusak. Benar-benar kayak film sci-fi. Intinya begini, dari sekedar implan sederhana sampai ke perangkat canggih yang langsung ngobrol sama sistem saraf kita, teknologi sekarang punya satu misi suci, memperpanjang dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Ini ngebuktiin betapa mutlaknya peran teknologi medis. Ketika sebuah penemuan udah bisa diintegrasikan ke dalam tubuh buat menyelamatkan nyawa, itu otomatis jadi bentuk inovasi kesehatan paling diminati dan dicari sepanjang sejarah umat manusia. Nah, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, ada satu alur cerita perjalanan manusia yang logis banget. Langkah pertama, kita taklukkan batasan fisik pakai roda. Langkah kedua, kita ciptakan energi lewat mesin uap dan listrik supaya nggak selalu bergantung sama otot. Ketiga, kita dobrak batasan ruang dan waktu lewat kemampuan memproses informasi pakai komputer dan internet. Dan sekarang, di tahap keempat, kita menggunakan kecerdasan buatan dan implan medis untuk mencoba melampaui batasan biologi kita sendiri. Di setiap fasenya, kita selalu berhasil merakit teknologi ajaib yang pas buat menghancurkan rintangan spesifik di era tersebut.
yang ujung-ujungnya ngebawa kita ke sebuah pemikiran pamungkas ini. Mengingat gimana teknologi pelan tapi pasti merayap maju. Dari yang tadinya cuma alat di ladang pertanian, pindah ke atas meja kerja kita, dan kini bersiap masuk meresap ke dalam pikiran dan tubuh fisik kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan terus mampu memegang kendali penuh atasnya? Atau akankah teknologi itu yang perlahan mulai mengendalikan hidup kita? Ini adalah PR besar buat kita renungkan bareng-bareng. Terima kasih sudah fokus menyimak pembahasan materi kita kali ini. Teruslah belajar, tetaplah merasa penasaran, dan sampai jumpa di penjelajahan ilmu pengetahuan selanjutnya.